Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah pertemuan ke-7. Kita akan membahas mengenai perancangan kapasitas, di mana kemarin adalah perencanaan produksi ya. Di pertemuan ke-6 ini perancangan kapasitas. Kapasitas adalah suatu ukuran kemampuan produktif suatu fasilitas per unit waktu. Jadi anggapannya kalau misalkan kapasitas itu jumlah kapasitas yang memang maksimal itu berapa. Misalkan teman-teman kapasitas untuk menerima mata kuliah cuma sekitar 2 jam saja, selebihnya teman-teman tidak bisa konsentrasi dengan baik, misalkan seperti itu. Jadi kapasitas efektif merupakan persentase kapasitas desain yang benar-benar diharapkan mampu secara operasional. Jadi kapasitas efektif adalah kapasitas yang diharapkan perusahaan untuk menghasilkan berbagai produk dengan model penjadwalan dan cara pemeliharaan dan standar mutu tertentu. Jelas produknya yang diminta adalah produk yang memiliki kualitas yang baik, sama kayak teman-teman misalkan kapasitas berpikirnya misalkan hanya selama 2 jam, maka di situ akan diharapkan mampu menghasilkan pemikiran-pemikiran yang baik atau berkualitas istilahnya. Nah, ini kapasitas efektif, rumusnya adalah kapasitas yang diharapkan dibagi dengan kapasitas yang dijadikan patokan atau rate capacity adalah ukuran kapasitas di mana fasilitas tertentu sudah digunakan dengan maksimal. Kapasitas yang dijadikan patokan tersebut akan selalu kurang atau sama dengan kapasitas realnya. Jadi kapasitas yang dijadikan patokan tersebut atau rate capacity merupakan kadang dia akan selalu kurang atau sama dengan kapasitas realnya ya. Rumus rate capacity adalah kapasitas kalikan kemanfaatan kalikan efisiensi, di mana efisiensi diwujudkan sebagai persentase kapasitas efektif ya, atau rate capacity dapat dicari dengan menggunakan output aktual dibagi dengan kapasitas efektif ya. Kapasitas efektif ini ya. Ini contohnya adalah PT ABC memiliki sebuah pabrik untuk produksi skrup. Fasilitas ini efisiensinya 90%. Jadi udah diketahui ya, 90% dengan utilitas atau manfaatnya. Pemanfaatannya sebesar 80%. Untuk produksi skrup ini digunakan 3 lini proses. 3 lini tersebut beroperasi 7 hari dalam seminggu dengan 3 kali pergantian shift setiap 8 jam sehari. Setiap lini didesain untuk memproses 120 skrup setiap jamnya. Jadi ini yang dicari adalah per jamnya ya, berapa rate capacity fasilitas tersebut. Pertama, memang harus mencari setiap lini digunakan. Berarti 7 hari dikalikan 3 shiftnya, karena ada 3 kali pergantian shift. Kemudian setiap 8 jam per shiftnya. Karena ini akan ingin mencari sebenarnya berapa jam sih setiap lini digunakan ketika setiap minggu. Karena 7 hari dalam seminggu ya dimintanya. Nah, ternyata ada 168 jam per minggu. Rate capacity, kapasitas, karena ini dia digunakan dengan menggunakan 3 lini proses, maka 3 lini proses dikalikan dengan 168 jam per minggu dikalikan dengan adanya 120 skrup setiap jamnya, karena ternyata per jamnya dia menghasilkan 120. Kalau misalnya 150 berarti ini diganti dengan 150. Pemanfaatannya utilitas 0,8, jadikan pecahan desimal ya, dan efisiensi dia 0,9, maka dihasilkan adanya 43.546 skrup per minggu. Ini rate capacity, berarti kapasitas yang di rate tadi apa ya, rate jadikan patokan, diharapkan dia akan kurang akan sama dengan kapasitas realnya ya. Nah, sedangkan selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai analisis break even. Break even point biasanya disebutnya adalah ketika suatu perusahaan itu mendapatkan penghasilannya dia 0, jadi dia tidak untung atau dia tidak rugi. Jadi dia akan menghasilkan tidak untung dan tidak rugi ya, ada di titik sini break even point-nya. Rumusnya untuk menentukan BEP unitnya, maka dia fixed cost-nya dibagi dengan harga dikurangi variable cost. Sedangkan untuk menentukan BEP rupiahnya, fixed cost-nya dibagi dengan 1 min variable cost per harga. Langsung masuk ke contoh. Sebuah perusahaan mempunyai biaya tetap $10.000, biaya tenaga kerja langsung 1,5
$4,5 per unit dan bahan baku 0,75 per unit dengan harga jual $4 per unit. Nah, ini mempunyai biaya tetap, berarti ini fixed cost-nya 10.000 unit ya. $10.000 sorry. Biaya tenaga kerja langsung $1,5 per unit dan bahan bakunya adalah 0,75 per unit ya. Dan harga jual $4 per unit. Jadi kalau misalkan tadi variable cost-nya berarti ada dua nih, ada biaya tenaga kerja langsung dan bahan bakunya. Ini dijumlahkan dulu baru dia akan menjadi variable cost. Variable cost-nya sama dengan biaya tenaga kerja langsung dan bahan baku. Jadi kalau misalkan nanti dia tidak dijelaskan di sini biaya variabel tapi penjelasannya merupakan ini, berarti ini harus dijumlahkan terlebih dahulu ya. Jadi fixed cost-nya udah ketahuan, variable cost-nya sudah ketahuan, kemudian harganya atau price-nya sudah ketahuan, berarti tinggal masukkan ke dalam rumusnya, di mana break even point unit fixed cost-nya 10.000 dibagi dengan harganya $4 dikurangi tadi yang saya bilang, ini dijumlahkan terlebih dahulu, maka diketahui bahwa hasilnya adalah 5.714 unit ya. Sedangkan untuk dolarnya, saya yang tadi dijelaskan ini rumusnya, maka diketahui dia adalah $22.857 $22.857,14. Ini yang di dalam kurung dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian dibagi 4 ya, baru 1 dikurangi hasil dari ini. Nah, sementara untuk perencanaan kapasitas itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Apabila ada pertanyaan, silakan boleh tanyakan langsung di komen. Untuk tugasnya saya akan minta nanti untuk mengerjakan tugas melalui media sosial lainnya ya nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.